君非凡有什么好，让你如此挂念的？ Setelah melewati peristiwa yang mengenaskan dan kondisi mereka kembali kondusif, Jun Qiluo mengungkapkan kepada Xuan Lai tujuan perjalanannya. Dia awalnya berencana membeli batu dupa di Sixiang. Setelah mendengar ini, Xuan Lai menyarankan agar ada batu dupa yang dijual di Beixuan juga. Jun Qiluo menjelaskan bahwa jika dia membeli melalui saluran biasa di Sixiang, dia bisa mendapatkan harga rendah yang telah disepakati sebelumnya, tetapi jika dia beralih ke Beixuan, diskon tersebut tidak dapat dijamin. Xuan Lai berjanji jika Jun Qiluo bersedia pergi ke Beixuan, dia akan memastikan bahwa dia mendapatkan harga murah yang sama seperti di Sixiang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Jun Qiluo menerima tawaran Xuan Lai. 你干什么啊？如此才算是盟誓。还给我！ Xuan Lai mengambil kalung Jun Qiluo sebagai tanda di antara mereka berdua. Jun Qiluo sedikit ragu, tapi kemudian menyarankan jika Xuan Lai benar-benar ingin menggunakan ini sebagai tanda, dia juga harus menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Dia kemudian mengambil belati berharga milik Xuan Lai, yang memiliki nilai sentimental yang besar baginya, karena itu adalah pusaka ayahnya. Melihat ini, Xuan Lai merasa enggan tetapi memahami niat Jun Qiluo dan diam-diam membiarkannya menyimpannya. Sementara di tempat lain, Shao Qimin masih hidup dan diselamatkan oleh seorang putri, Xuan Qingkou yang tak lain adalah adik dari Xuan Lai. Namun rupanya, Xuan Qingkou menjadikan Shao Qimin sebagai budaknya. Shao Qimin tiba dengan pedang tajam di tangannya. Xuan Qingkou menunjukkan bahwa kedua orang tersebut adalah penyelundup manusia, dan pantas dihukum mati atas kejahatan mereka. Dia meyakinkan Shao Qimin bahwa dia tidak akan menyakitinya. Meskipun wilayah tersebut tidak memiliki hukum, Xuan Qingkou percaya bahwa situasi tersebut perlu ditangani dengan benar dan membakar rumah tersebut hingga habis. Di sisi lain, Jun Qiluo mengunjungi Xuan Lai dan memuji idenya menggunakan sulaman untuk mendorong pembangunan. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengajukan syaratnya sendiri. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memfasilitasi perdagangan antara Beixuan dan Yan'an, dan mendirikan bisnis keluarga Jun di Beixuan. Xuan Lai langsung menyetujuinya, berjanji untuk membagi keuntungan dari industri bordir, dan mereka mencapai kesepakatan. Tak lama kemudian, Jun Qiluo dan Sun Zhaomin bermitra untuk membuka lokakarya sulaman perak, yang dengan cepat menarik perhatian publik. Dengan dukungan kuat dari Xuan Lai, bengkel tersebut mulai beroperasi dengan lancar, menandai babak baru dalam kolaborasi antara Beixuan dan Yan'an. Untuk membuktikan kemampuannya, Jun Qiluo menunjukkan sebuah karya yang sangat indah kepada para penduduk sekitar. Dengan sulaman yang indah dan menakjubkan, dia berhasil menarik kepercayaan dari masyarakat. Setelah berbagai masalah menghantam, Xuan Lai kembali menemukan sebuah petunjuk tentang kematian ayahnya, dan dia masih menaruh kecurigaan dengan kelompok dagang yang dipimpin oleh ayah Jun Qiluo. Xuan Lai kemudian mengunjunginya dan menunjukkan lambang itu kepada Jun Qiluo. Kemudian Xuan Lai mengamati reaksinya dengan cermat dan ragu dia mengetahui arti sebenarnya dari lambang itu.
雪落姑娘见过这个图案吗？没见过呀。这是一条鱼，还是一只猫？ Keesokan harinya, rombongan Xuanlai kembali melanjutkan perjalanannya, yang kemudian berpamitan. Setelah sampai di kediamannya, Xuanlai dengan hati-hati menyiapkan pesta mewah dan mengundang Jun Qiluo untuk bergabung dengannya. Melihat makanan lezat yang tersebar, Jun Qiluo dengan penasaran bertanya apakah ini adalah acara khusus. Xuanlai tersenyum dan menjelaskan bahwa dia hanya ingin menjadi tuan rumah yang baik dan meyakinkannya untuk tidak terlalu memikirkannya. Xuanlai kemudian menghadiahkan Jun Qiluo sebuah kalung unik yang terbuat dari batu giok hitam langka Beixuan dan kacang merah khas Yan'an. Dia secara pribadi mengalungkannya di lehernya, yang berkilau indah. Tanpa disadari Xuanlai telah menaruh seluruh perhatiannya kepada Jun Qiluo, perasaannya seperti sudah menutup niat awalnya untuk balas dendam. Walau niatnya perlahan memudar, ternyata ini menjadi polemik yang sangat meresahkan untuk Xuanlai. Dia kemudian duduk sendirian di pavilion, memegang secangkir anggur dan menatap ke kejauhan. Jun Qiluo diam-diam mendekat dan duduk di sampingnya. Xuanlai bercerita bahwa pavilion ini adalah tempat favorit ayahnya semasa hidupnya. Ayahnya sering berbicara tentang kesepian kekuasaan dan mendesak Xuanlai untuk melakukan refleksi diri, berharap dia tidak mengikuti jalan yang sama. Dia menceritakan bagaimana ayahnya menghadiahkannya baju besi sutra emas, barang berharga dari masa kecilnya. Dihantui oleh kematian orang tuanya, Xuanlai menyalahkan dirinya sendiri, berpikir jika dia tidak mengambil baju besi sutra emas, ayahnya mungkin akan selamat. Dengan lembut menghiburnya, Jun Qiluo meyakinkannya bahwa roh ayahnya tidak akan meminta pertanggungjawabannya. Xuanlai kemudian membuka diri, mengatakan bahwa karena dia telah membagikan rahasianya, Jun Qiluo harus membagikan rahasianya. Setelah ragu-ragu sebentar, Jun Qiluo mengungkapkan bahwa dia adalah putri tertua dari keluarga Jun, bukan seorang pelayan. Namun, Xuanlai tampaknya tidak terkejut, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Kemudian, Xuanlai mengundang Jun Qiluo untuk minum bersamanya. Karena mabuk, dia menyandarkan kepalanya di pangkuannya, bergumam tentang kelelahannya dan ingin istirahat sejenak. Saat fajar, Dong Yin pelayan yang diberikan Xuanlai untuk Jun Qiluo datang mencari mereka dan terkejut menemukan Jun Qiluo bersandar di pelukan Xuanlai. Karena malu, mereka segera bangun, dan Jun Qiluo menjelaskan bahwa itu hanyalah momen ketergantungan yang tidak disengaja. Sebelum berpisah, Xuanlai dengan lembut menyampirkan jubahnya ke bahu Jun Qiluo. 早上天气凉，小心风寒。谢谢。Dalam perjalanan kembali, Jun Qiluo menghentikan rombongan dan mengembalikan jubah Xuanlai. Jun Qiluo ingin jalan terpisah untuk melihat sungai di sekitar. Mendengar hal tersebut, Xuanlai menawarkan diri untuk menemaninya, namun Jun Qiluo menolak dengan alasan gunjingan orang sekitar. Tidak menghiraukan kekhawatiran Jun Qiluo, Xuanlai langsung menarik Jun Qiluo untuk naik kuda bersamanya. Ah! 今晚耽搁时间，就委屈君姑娘了。去。